Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe supaya Anda terus mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Pembakaran poster Rizik, drama Sengkuni, Jilid 2, ditulis oleh Alifur Rahman dari siwar.com. Ketika beredar video pembakaran poster Rizik di grup-grup WA relawan, saya langsung meminta teman-teman untuk tidak menyebarkan, berharap agar video tersebut tidak viral dibicarakan, karena jelas efeknya akan panjang. 212 bisa terulang andai ada pendana lebaran kuda. Satu hal yang aneh dan sangat fundamental adalah sikap berlebihan dari orang-orang yang katanya adalah relawan Jokowi dan anti Rizik FPI. Sejauh ini, orang-orang kita tak pernah ada yang gila, menyerang FPI membabi buta, karena kita adalah kumpulan orang waras. Selain itu, kita adalah pendukung pemerintah yang sangat-sangat perhitungan, jarang demo karena banyak kerjaan. Orang-orang kita itu jangankan demo, mau diajak nongkrong pun susah, saking banyaknya kerjaan atau tugas. Kalaupun nongkrong atau ketemu, yang dibahas ya kerjaan lagi. Keanehan selanjutnya adalah FPI melalui Sobri Lubis mengatakan bahwa FPI siap perang. Felix Xiao, pengasuh khilafah, menyebut mereka yang membakar poster Rizik adalah Partai Klepon Indonesia. Kalau soal FPI marah-marah itu sudah biasa, jangankan poster Rizik dibakar, kita tertawa pun mereka bisa marah. Tapi, kenapa Felix mengarahkan pada partai? Tentu bukan sebuah kebetulan kalau beberapa saat selanjutnya, kantor DPC PDI Perjuangan di Megamendung Bogor dilempar bom Molotov. Memang, agak tidak masuk akal. Kenapa yang diserang malah kantor PDIP, sementara yang dibakar poster Rizik bukan kader partai? Hanya orang yang mengakui relawan Jokowi, dan jujur kita tidak tahu apa benar begitu. Apa iya mereka relawan? Apa yang mereka lakukan sejauh ini sampai mengaku sebagai relawan? Rupanya, berdasarkan penelusuran diskusi di grup-grup WA kawan sebelah, bahwa yang bertanggung jawab dan membakar poster Rizik adalah Budi Jarot. Rumah Budi sudah didatangi masa FPI dan tidak ada orangnya. Kemudian Budi dikabarkan bersembunyi di kantor DPC PDIP Megamendung Bogor. Isu inilah yang kemudian dijadikan alasan untuk menyerang kantor PDIP. Jadi sederhananya, kasus pembakaran poster Rizik dijadikan pemicu untuk membangunkan konflik antara PDIP dan FPI. Saya jadi teringat dengan kasus pembakaran bendera PDIP oleh ormas gabungan, termasuk FPI di dalamnya. Kasus tersebut menuai reaksi keras dari kader partai. Beruntung mereka masih taat pada pimpinan dan Sekjen Hasto Kristanto responsif memberikan arahan sehingga kasus tersebut ditempuh lewat jalur hukum. Bisa dibilang, pancingan agar kader PDIP bersikap keras dan arogan gagal total. Lalu, sekarang dari pihak FPI yang dipancing dengan pembakaran poster Rizik. Melihat respon FPI yang katanya siap perang dan mengklaim mereka punya hukum adat dan hukum Allah, maka jelas isu ini ada potensi diperpanjang. Entah dengan membuat gerakan terpusat di Monas atau penyerangan masif di berbagai kota. Tergantung logistiknya, kalau logistiknya kecil maka akan ada aksi di Monas. Kecurigaan dan kesimpulan saya ini kemudian mendapatkan konfirmasi dari berita lama 2013. Rupanya Budi Jarot adalah caleg PAN, daerah pemilihan Yogyakarta. Jejak digital ini sangat berarti karena PAN identik dengan Amin Rais, aktor berpengaruh dalam kerusuhan 98. Meskipun katanya sekarang sudah dipecat, tapi majunya Budi kan di tahun 2013 saat Amin Rais masih kuat-kuatnya di PAN. Sehingga pertanyaannya, apakah Budi Jarot memang sedang berperan untuk menciptakan konflik horizontal atau arahan Sengkuni lalu puncaknya mengulang kerusuhan 98? Secara politik ini adalah upaya untuk mengganggu PDIP. Harapannya, kader atau simpatisan partai bersikap reaktif dan melakukan pembalasan agar simpati rakyat berkurang dan dominasi PDIP di pemilu selanjutnya jadi berkurang. Di event terdekat, jelas pilkada akhir tahun ini. Karena PDIP sedang dalam perjalanan mencetak rekor sejarah yang akan sangat sulit dicapai oleh partai lain, kemungkinan 3 kali berturut-turut. PDIP sebagai partai senior nampaknya paham betul dengan pola seperti ini, sehingga sikap partai yang mempercayai kasus pembakaran bendera pada mekanisme hukum rupanya mendapatkan respon positif dari masyarakat. PDIP yang diserang justru mendapatkan simpati. Ini dibenarkan lewat survei elektabilitas partai. Selanjutnya ya kita lihat saja apakah FPI akan merespon dan membuat gerakan masif, ataukah cukup dengan pernyataan perang saja. Karena bagaimanapun juga, sebuah aksi harus ada logistiknya. Kalau tak ada jawaban dari donatur, lebaran kuda, maka tak akan ada aksi. Terakhir, kita sedang dalam krisis ekonomi dan sosial. Covid yang digoreng media itu kini menjadi momok menakutkan. Lebih ngeri dari yang seharusnya. Banyak negara mengalami resesi, Indonesia juga harus hati-hati. Mestinya, kita semua berpikir agar negara ini selamat, bukan malah memperparah dan memanfaatkan momentum untuk memastikan terjadinya krisis atau terjadinya lebih cepat. Begitulah kira-kira.